Nah, bayangkan situasi ini. Kamu tiba di bandara di Hawaii sedikit lebih awal dan memutuskan untuk bersantai di ruang tunggu. Tiba-tiba, kamu melihat seorang wanita berambut pirang dengan gaun putih berdiri cemas di gerbang. Dia melihat keluar jendela ke arah landasan pacu menunggu kedatangan seseorang. Kamu merogoh tasmu hendak mengambil coklat untuk menghiburnya. Tapi itu sudah terlambat. Wanita itu sudah menghilang. Selamat, kamu baru saja bertemu wanita yang menunggu. Hantu penghuni Bandara Internasional Honolulu. Seperti hantu lainnya, dia memiliki kisah masa lalu yang suram. Wanita ini pernah jatuh cinta dengan seorang pria yang berjanji akan menikahinya. Namun, pengantin pria itu terbang ke luar negeri dan tidak pernah kembali kepadanya. Pengkhianatannya membuat wanita itu patah hati dan bunuh diri. Tapi sosoknya masih melekat di bandara. Dan dia menanti kekasihnya kembali seperti anjing dari Jepang yang terkenal Hachiko menanti tuannya. Selama bertahun-tahun, polisi setempat telah menerima banyak keluhan tentang hantu wanita yang berkeliaran di sekitar gerbang dan area terlarang lainnya di bandara. Selain itu, entitas ini juga gemar berdiam di kamar mandi umum seperti Marcel Merana dari novel fantasi ikonis. Beberapa pegawai bandara melaporkan melihat gulungan tisu terbuka dengan sendirinya saat membersihkan kamar mandi yang kosong di tengah malam. Dalam beberapa kasus, dudukan toilet terbanting dan toilet menyiram dengan sendirinya. Tapi hal ini tidak akan mengejutkan siapapun karena banyak kamar mandi umum yang memiliki penyiraman otomatis. Sayangnya, legenda setempat ini tidak menjelaskan cara untuk membebaskan hantu patah hati tersebut. Tapi setidaknya, cerita ini menjadi pengingat untuk berpikir dua kali sebelum membuat janji. Dan bicara soal wanita seram berbaju putih, Bandara Internasional Kempek Gouda di India juga memilikinya. Seorang pilot pernah melihat wanita misterius mengenakan sari putih di landasan pacu. Dia memanggil petugas bandara dan meminta untuk menolongnya. Tapi wanita itu sudah menghilang ketika para petugas tiba. Banyak saksi mata lain juga melihat hantu yang sama di area lain bandara. Wanita itu menghantui orang-orang di bagian kargo, di eskalator, dan bahkan di tempat parkir. Menurut media, tidak ada yang tahu latar belakangnya atau alasan kenapa dia ada di sana. Mungkin kopernya hilang dan dia hanya ingin mengambilnya kembali. Saat ini, Bandara Suwarna Bumi di Bangkok adalah salah satu bandara tersibuk di dunia. Tapi itu tidak menghentikan pusat transportasi ini untuk menyandang predikat sebagai tempat paling angker di Thailand. Meskipun imajinasi kita cenderung menggambarkan tempat tua dan kuno saat mendengar kata angker, Suwarna Bumi masih tergolong baru. Bandara ini mulai beroperasi pada tahun 2006, tapi ternyata area di bawah bandara ini dulunya adalah tempat pemakaman kuno. Para kru proyek harus mengeringkan rawa yang disebut rawa kobra untuk mempersiapkan lahan pembangunan. Dan kejadian-kejadian misterius mulai terjadi sejak hari pertama pembangunan. Tangisan, jeritan menyeramkan, dan bahkan musik klasik muncul entah dari mana. Beberapa kontraktor menolak untuk melanjutkan pembangunan karena mereka terlalu takut dengan energi jahat. Penduduk setempat percaya mereka membuat marah entitas yang tertidur di bawah bandara baru itu. Itulah sebabnya 99 biksu Thailand diundang untuk melakukan ritual. Bersama-sama, mereka melantunkan mantra selama 9 minggu untuk membersihkan seluruh aura buruk. Upacara hampir selesai, tapi tiba-tiba seorang pria menginterupsi para biksu dan mengaku dirasuki oleh salah satu makhluk halus. Pesannya cukup jelas, kalian harus membangun rumah roh yang layak untuk menjamin kelancaran operasional bandara. Setelah mengatakan itu, dia pingsan. Kemudian pria itu terbangun dengan perasaan normal dan sadar sepenuhnya. Otoritas bandara memutuskan untuk memenuhi permintaan misterius tersebut. Rumah roh adalah bagian dari kepercayaan tradisional Thailand. Pemilik tanah membangun kuil-kuil kecil yang bagus untuk menjalin persahabatan dengan entitas tak kasat mata yang mungkin mendiami lahan mereka. Jadi kalau kamu sedang berada di Bandara Bangkok, jangan lupa untuk melihat artefak ini. Lihat juga The Churning of the Ocean. Pahatan luar biasa yang menggambarkan mitos Hindu kuno. Cerita ini intinya tentang dewa-dewa baik dan jahat yang bekerja sama untuk mendapatkan amrita, minuman keabadian. Nah, ini contoh lain kenapa kamu harus berpikir 2 kali sebelum membangun pusat transportasi di atas tanah yang meragukan. Selamat datang di Bandara Internasional Denver.
yang kabarnya merupakan salah satu bandara berhantu paling terkenal di dunia. Menurut media, bandara ini berdiri di atas lahan khusus yang terisolasi dan dianggap keramat oleh para penghuninya. Orang-orang melaporkan berbagai masalah dan kejadian aneh di bandara ini sejak awal pembangunannya. Saat ini, tempat ini menarik banyak pemburu misteri, dan legenda urban seputar bandara pun semakin banyak. Beberapa orang menyelidiki makna tersembunyi di balik mural dan gargoyle setempat. Ada pula yang percaya patung kuda raksasa berwarna kobalt di depan bandara itu berhantu. Itu karena patung yang dikenal dengan nama Lucifer ini merenggut nyawa penciptanya, Luis Jimenez. Pada tahun 2006, sebuah bagian terlepas dan menimpa sang pemahat ketika ia sedang menyelesaikan karyanya. Tata letak bandara yang sangat besar dan lokasinya yang terpencil membuat beberapa orang berspekulasi ada bunker rahasia di bawahnya. Bahkan, bandara ini lebih besar dari beberapa kota seperti San Francisco. Tapi juru bicara bandara membantah mitos tersebut dengan mengatakan pusat transportasi ini harus melayani setidaknya 50 juta pelancong per tahun. Maka dari itu bandara ini haruslah berukuran besar. Destinasi berikutnya mungkin akan menginspirasimu untuk membaca kembali The Langoliers, karya penulis horor legendaris Stephen King. Meskipun kisahnya berlatar di bandara kampung halaman King di Bangor, Maine, kita akan membahas tentang bandara Chandler yang bersejarah di Fresno, California. Tempat ini memiliki banyak cerita yang tidak biasa, termasuk laporan tentang orang-orang yang menembus dinding terminal tua. Beberapa penumpang mendengar suara-suara tak berwujud di restoran bandara. Staf dapur pernah melaporkan mendengar suara mencurigakan saat sedang bersih-bersih. Mereka pergi untuk mengecek dan menyaksikan sebuah piring bergerak di atas meja dan kemudian jatuh ke lantai. Mungkin pelanggan yang tidak terlihat itu kesal dengan harga makanan yang terlalu mahal. Hei, itu bisa saja. Sama seperti bandara Honolulu, Chandler juga memiliki hantu penunggu. Dia berwujud seorang pria tua di menara pengawas. Untungnya, dia tidak mengganggu. Menurut saksi mata, dia hanya menatap ke landasan seolah-olah sedang melihat pesawat yang tak terlihat lepas landas dan mendarat. Sementara itu, legenda urban di balik Bandara Internasional Savannah Hilton Head cukup menyeramkan sekaligus romantis. Konon, jika kamu mendarat tepat setelah matahari terbenam, kamu akan berkesempatan melihat dua hantu di sepanjang sisi utara landasan pacu. Legenda mengatakan bahwa ini adalah hantu Richard dan Catherine Dodson yang dulunya tinggal di tanah bandara. Mereka juga tidak mengganggu para penumpang atau staf. Sepertinya mereka hanya menyapa orang-orang yang datang. Daftar ini tidak lengkap tanpa Bandara Manchester di Inggris. Tempat yang sibuk ini melayani sekitar 28 juta penumpang setiap tahunnya dan juga menjadi rumah bagi beberapa hantu menyeramkan. Para penumpang dan staf melaporkan melihat sosok-sosok menyeramkan dan fenomena aneh seperti pintu yang terbanting dengan sendirinya. Arsip bandara dari tahun 1970-an mengungkap bahwa beberapa staf menolak berada di Terminal 3 sendirian di malam hari karena mereka terlalu takut. Suatu malam, seorang pekerja lokal melihat sesosok pria bertopi pilot memasuki toilet. Tidak ada penerbangan yang dijadwalkan tiba atau berangkat pada saat itu. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti pria misterius itu. Tapi kamar mandi itu kosong dan lampu sensor gerak tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap orang asing itu. Beberapa orang mengaku bertemu dengan hantu pilot yang mengenakan seragam jadul. Dia biasanya berkeliaran di sekitar Terminal 3 dan terlihat kebingungan. Tapi sayangnya, tidak ada yang tahu pasti latar belakangnya. Penghuni menyeramkan lainnya di bandara ini adalah Night Watchman, hantu penjaga keamanan dari tahun 1960-an. Seorang mantan pegawai bandara pernah bertemu dengan pria ini dan mencoba berbicara dengannya. Namun sosok itu lenyap begitu saja dan membuat pria malang itu terkejut. Setelah itu dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Ya, aku bisa mengerti.